Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolana Villarosi. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang aksi online, yaitu kenaikan pembayaran iuran BPJS di tengah pandemi COVID-19. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara di belahan dunia manapun, baik negara maju maupun negara berkembang. Kesejahteraan masyarakat di setiap negara merupakan hal yang sangat diperhatikan bagi tiap-tiap stakeholder di seluruh penjuru dunia. Kesejahteraan masyarakat meliputi sejahteranya jasmani, rohani, serta sosial. Salah satu bentuk kesejahteraan masyarakat yang dirasakan saat ini yaitu kesehatan. Kesehatan akan sangat mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang. Ketika kesehatan masyarakat di suatu negara memburuk, maka secara otomatis akan mengurangi tingkat produktivitas. Menurunnya tingkat produktivitas menyebabkan berkurangnya pendapatan, sedangkan semua kebutuhan mengalami kenaikan, termasuk kenaikan biaya pelayanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Di Indonesia, pada Januari 2014, pemerintah mengadakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempunyai tujuan yang sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam mengembangkan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Berkaitan dengan terbitnya kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP diatur dalam pasal 34. Kenaikan BPJS ini mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Rincian kenaikannya sebagai berikut. Kelas 1, iuran peserta mandiri kelas 1 naik menjadi 150.000 yang awalnya 80.000. Kelas 2, iuran peserta mandiri kelas 2 naik menjadi 100.000 yang awalnya 51.000. Kemudian kelas 3, iuran peserta kelas 3 naik menjadi 42.000 yang awalnya 25.500. Untuk kelas 3, pemerintah memberikan subsidi sebesar 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap 25.500. Dengan demikian, pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta kelas 3 senilai 35.000. Kenaikan iuran BPJS akan membawa dampak ganda bagi pasien cuci darah dan pasien BPJS umumnya. Di tengah pandemi COVID-19 yang ditandai dengan penurunan pendapatan dan juga PHK yang terjadi dalam jumlah banyak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan iuran tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri berlaku untuk kelas 1 dan 2. Kenaikan hampir 2 kali lipat dan berlaku mulai 1 Juli 2020. Iuran untuk kelas 1 dan kelas 2 memang merupakan iuran yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Iuran kelas 1 dan kelas 2 juga ditunjukkan untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk kelas 3 baru akan naik pada tahun 2021. Menurutnya, untuk kelas ini pemerintah masih memberikan subsidi. Dengan adanya subsidi pemerintah kepada peserta mandiri kelas 3 yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebesar 3,1 triliun. Utang jatuh tempo tersebut bisa segera diselesaikan. Direktur BPJS Kesehatan menerangkan apabila pemerintah tidak menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang memperbaiki struktur iuran peserta, dikhawatirkan bisa terjadi defisit keuangan pada BPJS Kesehatan yang akan berdampak pada keberlanjutan program JKN dan KIS. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diadakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan umumnya sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Melalui program ini, kita bisa menikmati layanan kesehatan secara gratis sesuai aturan yang telah ditetapkan. Berbagai layanan kesehatan tersebut baru bisa kita peroleh jika sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sendiri dapat dibagi menjadi 3 kelompok,
yaitu kelompok penerima bantuan iuran atau PBI, lalu ada kelompok peserta pekerja penerima upah atau PPU, serta kelompok pekerja mandiri. Peserta BPJS di kelompok PBI, Anda tidak langsung mendaftar secara langsung. Persyaratan BPJS Kesehatan ini hanyalah Anda mesti terdaftar sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu. Para peserta PBI di BPJS Kesehatan ini tidak perlu membayar iuran bulanan sebab telah dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lalu, kepesertaan untuk anggota BPJS perusahaan atau badan usaha umumnya diurus langsung oleh perusahaan tempat Anda bekerja. Namun, bukan berarti Anda tidak perlu menyiapkan sejumlah persyaratan BPJS Kesehatan perusahaan. Ada beberapa dokumen yang mesti diserahkan kepada perusahaan untuk bisa mendaftarkan Anda sebagai peserta BPJS yang berstatus sebagai pekerja penerima upah. Jika tidak tergolong sebagai penerima bantuan dari pemerintah, serta tidak bekerja di perusahaan, Anda harus mendaftar secara pribadi ke BPJS Kesehatan. Umumnya masyarakat yang masuk ke dalam kelompok ini adalah para pekerja lepas, wirausaha, ataupun orang yang memutuskan berhenti atau diberhentikan dari perusahaan karena suatu sebab. Dokumen-dokumen tersebut nantinya mesti Anda lampirkan ke kantor BPJS pada saat pendaftaran. Ibarat sudah jatuh, lalu timah tangga pula. Sekiranya itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Pandemi tidak hanya memberikan dampak negatif untuk kesehatan, namun juga memberikan dampak negatif bagi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. PHK terjadi di mana-mana. Perusahaan besar maupun perusahaan kecil terpaksa gulung tikar. Tingkat pengangguran meningkat, tingkat kemiskinan meningkat, rakyat kebingungan. Alih-alih memberikan pelayanan kesehatan yang mudah terjangkau, pemerintah justru memberikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan itu tertuang dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua Perpres nomor 22 tahun 2014 tentang jaminan kesehatan. Kebijakan semacam ini berlaku tepat pada 1 Juli tahun 2020 yang lalu. Sebuah hal yang sangat ironis. Pada dasarnya, kenaikan iuran BPJS ini untuk menutupi defisit. Kenaikan iuran BPJS ini dipukul rata, alias berdampak kepada semua peserta pemegang kartu BPJS Kesehatan. Dan kenaikan BPJS ini mengakibatkan 100% naik, sehingga ini ada beberapa rincian. Yang pertama, kelas 1 mulai dari 80.000 per bulan menjadi 160.000 per bulan. Kelas 2 dari 59.000 per bulan menjadi 110.000 per bulan. Kelas 3 dari 25.000 per bulan menjadi 42.000 per bulan. Yang terdampak pada kenaikan BPJS kali ini yaitu dari segmen pekerja dan juga dari segmen pembayar iuran mandiri, di mana sebagian besar pembayar iuran mandiri merupakan golongan masyarakat menengah ke bawah. Di tengah pandemi seperti ini, penghasilan mereka yang kurang dan juga kebutuhan sehari-hari belum tercukupi, mereka harus terbebani lagi dengan adanya kenaikan iuran BPJS kali ini. Berbeda halnya dengan peserta BPJS lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah maupun iurannya dibayar. Kenaikan iuran BPJS ini sungguh tidak memiliki empati terhadap kondisi masyarakat saat ini, di mana pada kondisi seperti ini semua lapisan masyarakat pasti merasa terbebani karena kenaikan iuran tersebut. Kenapa demikian? Karena ada beberapa alasan yang mendukung hal tersebut. Yang pertama, adanya kenaikan iuran BPJS, maka potensi hak-hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu karena kenaikan itu akan memberatkan masyarakat, sehingga mereka tidak mampu membayar iuran tersebut dan akhirnya pelayanan kesehatan pun tidak merata. Padahal pada kondisi seperti ini, yaitu pandemi COVID-19 ini, kesehatan merupakan hal yang paling penting di atas segalanya, karena dengan kesehatan masyarakat tidak akan mudah terpapar oleh virus corona. Yang kedua, saat ini banyak masyarakat
yang kehilangan mata pencahariannya karena adanya virus COVID-19 ini atau pandemi ini, sehingga seharusnya pemerintah memiliki berkewajiban untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat, bukan malah membebani rakyat dengan menaikkan iuran BPJS tersebut. Yang ketiga, dengan adanya pandemi ini semua bidang, terutama bidang ekonomi, akan mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan rakyat akan dengan mudah menerima kenaikan dari iuran BPJS tersebut. Yang terakhir, karena adanya pandemi ini pasti banyak perusahaan yang mengalami bangkrut. Banyak juga karyawan-karyawan yang mengalami PHK. Karena hal itu, pendapatan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mungkin kurang untuk biayai iuran dari BPJS tersebut yang dinaikkan. Iuran BPJS di tahun 2020 ini menuangkan sebuah pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Terlebih saat ini sedang adanya pandemi COVID-19. Di sini saya akan beropini menjadi pihak yang pro dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2020. Pemerintah tidaklah serta-merta menaikkan begitu saja tanpa mengutamakan dan mengkaji aspek-aspek yang terkait. Bahkan Menteri Koordinator di bidang perekonomian yaitu Bapak Erlangga Hartono mengungkapkan kenaikan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan itu sendiri. Dan pemerintah menyediakan subsidi bagi golongan 3, yaitu peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja. Kenaikan iuran BPJS melanggar ketentuan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan adanya kenaikan iuran BPJS, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu. Karena kenaikan itu memberatkan masyarakat. Negara seharusnya berkewajiban untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia, bukan malah membebani rakyat dengan menaikkan iuran. Kami tahu dan kami paham betul kebijakan pemerintah menetapkan kenaikan iuran BPJS tidak serta-merta tanpa alasan yang kuat. Namun, kami juga memiliki dasar mengapa kami melakukan penolakan akan kebijakan ini. Hanya satu solusi yang kami butuhkan dari pemerintah, yaitu kepekaan. Ketidakstabilan perekonomian dan kesulitan finansial di masa pandemi ini benar-benar kami hadapi dan benar-benar adanya. Oleh karena itu, besar harapan kami ketika pemerintah mau menunda segala bentuk kebijakan yang berhubungan dengan kenaikan iuran dan pembayaran. Penolakan ini kami lakukan agar kami dapat mengelola dan menata kehidupan kami dengan baik di masa pandemi ini. Kenaikan iuran BPJS bukanlah opsi kebijakan yang terbaik. Kami sarankan sejumlah perubahan struktural strategis yang lebih mendesak untuk dapat dilakukan. Pertama, kita harus bisa mengenali kelompok masyarakat yang bisa berkontribusi dengan lebih baik. Sistem kelas mencerminkan kemampuan para peserta untuk membayar iuran sebenarnya, dan ini harus dapat dievaluasi. Penciptaan standar diperkirakan akan dapat mendorong pelayanan kesehatan yang adil kepada semua peserta. Alih-alih dengan penentuan kelas, iuran dapat diperhitungkan berdasarkan kelompok pendapatan. Untuk itu, BPJS Kesehatan dapat berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kedua, pengumpulan dana yang cukup dari masyarakat akan dapat lebih terjamin ketika pemerintah mewajibkan kepesertaan kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Untuk keadilan dalam melakukan hal ini, pemerintah dapat menjamin alokasi subsidi tersampaikan dengan tepat melalui pemutakhiran dan verifikasi populasi yang miskin dan hampir miskin.
Ketiga, BPJS Kesehatan dapat mengorientasikan ulang pelayanan kesehatan menuju model pelayanan preventif. Untuk mendorong pendekatan ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah harus memperkuat peran pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan preventif dan penyakit kronis. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja dengan melakukan integrasi antara sektor publik dan swasta di tingkat pelayanan primer. Solusi keempat yang dapat kami tawarkan adalah BPJS Kesehatan sendiri harus mengutamakan transparansi. Dinas Kesehatan lokal dan masyarakat luas telah mengeluhkan kurangnya transparansi BPJS Kesehatan. Hal tersebut yang membuat warga enggan mendaftarkan diri. Keterbukaan data yang kritis kepada publik merupakan langkah praktis dan simbolis yang kuat untuk mendukung mekanisme internal BPJS Kesehatan dalam merespons kebutuhan perubahan secara efektif. Transparansi penting untuk mencegah tindakan penipuan administratif seperti klaim ganda. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, masyarakat luas akan terus mempertanyakan kredibilitas BPJS Kesehatan.